Hai pemirsa, semangat weekend dan tetap patuhi 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Bersama kita melawan COVID-19. Stay safe, stay clean, and stay healthy. Diputusin Gisela Anastasia, pebasket Wijaya Saputra alias Wijin merapat ke Gading Marten, mantan suami Gisel. Mereka kompak menyindir Gisel lewat lagu Patah Hati. Syair Pergilah Kasih, kejarlah keinginanmu, seolah menandakan bahwa Gisel ingin mengejar cita dan cintanya yang tertunda. Benarkah Wijin mencurigai Gisel masih berhubungan dengan Michael Yukinobu De Vretes, lawan mainnya di video asusila 19 detik? Sama seperti Wijin, Vicky Prasetyo juga bakal merayakan tahun baru tanpa pasangan. Jika Gisel Wijin pisah sungguhan, netizen auto ragu pada perceraian Vicky dan Kalina Oktarani. Pasalnya mereka berdua lekat dengan image drama king dan drama queen. Tapi benarkah seperti halnya Angel Elga, Kalina sudah sadar bahwa ia hanya menjadi korban sang gladiator cinta? Bersama saya Maria Andromeda, kita akan mengupas drama perpisahan Gisela Wijin serta Vicky dan Kalina. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Akhir tahun 2021 menjadi akhir kisah cinta dua sejoli serasi, penyanyi Gisela Anastasia dan pebasket Wijaya Saputra alias Wijin. Kemesraan yang terbingkai selama hampir 3 tahun harus berujung perpisahan. Kabarnya Gisel yang pertama mengungkap kata putus lantaran merasa sudah tak seirama dalam mendayung bahtera cinta. Gisel jugalah yang pertama kali menyatakan putus dari Wijin di media sosial dan kanal video berbagi. Secara tersirat, Gisel juga menegaskan bahwa ia dan Wijin putus sungguhan, bukan break atau ingin cooling down untuk kemudian kembali merevisi komitmen cinta mereka. Dalam kamus asmara Gisel, sekali putus tak ada istilah tersambung lagi, apalagi CLBK. Jadi guys, ini dengan kata halusnya artinya sekarang Gisel sedang available. Kok gitu sih? Single and available ya. Kalau gue ya. No, maksud gue berarti ada banyak kesempatan lagi untuk cowok-cowok lain mendekati Gisel. Enggak lagi, aku bukan di tahap yang kayak anak kecil lagi sih, mesti kucing-kucingan lagi. Kayak proses hidupku kayaknya semua orang juga ngeliat. Jadi termasuk untuk yang proses musim satu ini juga dengan satu dan lain hal pertimbangannya, akhirnya kami memutuskan untuk ya udah nggak apa-apa lah, emang baik-baik aja. Bisa baik-baik. Emang bisa baik-baik. Ya kita lagi jalan sendiri-sendiri, lagi masing-masing gitu. Persis kapannya sih saya nggak ingetin nih. Tapi bukan berarti ini break untuk berpikir untuk kembali. Maksudnya kan ada juga orang yang break, kita istirahat dulu deh karena mungkin kita sama-sama lagi emosi. Kalau itu aku belum pernah sih, soalnya seumur umur kayak begitu. Biasanya sih kalau udah ya udah. Tanpa bermaksud mendahului takdir Tuhan, Gisel menyebut bahwa ia sudah menutup lembaran hidupnya bersama Wijin. Di sisi lain, Wijin lebih hati-hati dan tak mau sesumbar dalam berbicara di depan awak media. Kalimatnya mengandung eufemisme agar tak ada hati yang tersakiti. Bahkan Wijin khawatir penggemarnya yang sangat antusias menjodohkannya dengan Gisel menjadi kecewa berkepanjangan. Kalau ngelihatnya seperti itu ya udah kan, ini netizen kan ya berhak mau ngomong apa aja kan, ya nggak apa-apa. Kalau aku sih orangnya prinsipnya adalah apapun yang membuat Gisel bahagia, aku support. Kalau keluarga sendiri, mungkin keluarga Kak Wijin mendengar hubungan kakak? Oh pasti awalnya kaget. Kalau orang tua kan mikirnya kan ya pasti kan aku kan ke jenjang yang lebih selanjutnya gitu kan. Pasti semua orang tua begitu, nggak munafik lah. Cuma kalau ini memang ini jangan aku jelasin, ini udah keputusan kita bersama. Ini ya kita respect aja keputusan kita. Kalau memang Tuhan berkehendak, memang udah jalan Tuhan kayak begini ya udah kita ikutin gitu. Iya, Wijin dan Gisel yang pisah, sebagian warganet yang auto baper dan kecewa.
Pasalnya, Giselle terkesan mengatakan bahwa Wijin tak bisa menerima masa lalu dan segala kekurangannya. Padahal, Wijin sudah membuktikan bahwa di saat satu Indonesia menghujat Giselle lantaran tersandung kasus video asusila bersama Michael Yukinobu de Freitas, ia tetap menunjukkan kesetiaannya. Wijin tak malu punya kekasih yang terbukti pernah mengkhianati pasangannya, yaitu Gading Martin. Mengapa setelah lolos dari penjara dan berhasil menata karirnya kembali, Giselle baru mempermasalahkan visi misi Wijin yang tak sejalan dengan kata hatinya? Kalau boleh kepo sedikit, penyebab utamanya apa nih? Penyebab utamanya adalah Ada. jeng. Orang sawah. Ketidaksamaan visi aja ternyata. Ketidaksamaan visi. Ya, jadi maksudnya karena kan aku sudah pernah gagal berumah tangga. Jadi untuk apa dipaksain? Lebih pakai logika. Mungkin kalau dibilang sayang, tapi kan ada logika yang emang juga berjalan. Bukan berarti siapa cukup baik siapa kurang baik, tapi memang ritmenya pas nggak aja. Kita kan yang namanya perjalanan hubungan itu kan ada ups and down, ya kan? Itu kan semua pasti kan itu mungkin udah akumulasi dari, ngerti nggak sih? Ya, namanya kita sudah berdiskusi sampai akhirnya kita, oh ya udah nih, visinya mungkin lagi berbeda nih, ya kan? Ya udahlah kita masing-masing dulu, jalan sendiri dulu, gitu kan? Bisa jadi Wijin cukup berhasil menyembunyikan rasa kecewa hatinya. Tapi bagaimana hasil analisa pakar mikroekspresi terkait bahasa tubuh Wijin dan Giselle? Mereka berpisah ini sebenarnya nggak suka Mas Wijin itu, ya. Jadi itu membuat Bunda bertanya, sebenarnya keputusan berpisah ini oke, keputusan bersama. Tapi idenya awalnya dari siapa? Jangan-jangan Mbak Giselle ya? Apa karena Mas Wijin? Maksudnya Bunda, Mas Wijin itu kan sayang banget sama Giselle dan Gempi. And then kemudian setelah 3 tahun putus. Padahal mungkin Mas Wijin sudah banyak berbuat apapun untuk Mbak Giselle dan Gempi. And then tahu-tahu ujungnya berakhir seperti ini. Siapa yang gak kesel, siapa yang gak kecewa. Nah itu yang Bunda lihat di bahasa tubuh yang gak mengapresiasi putusnya hubungan mereka. Putusnya relasi asmara Giselle dan Wijin mendapatkan simpati khusus dari Gading Martin. Gading tentu sudah pernah merasakan betapa sakitnya dikhianati dan digugat cerai oleh wanita yang dicintainya. Dulu, Giselle juga mengungkapkan alasan klise bahwa perbedaan yang dirasakan pasca bertahun-tahun bersama sudah tak bisa disatukan lagi. Apakah karena kesamaan nasib, Gading menggait Wijin untuk berduet menyanyikan lagu Pergilah Kasih? Kejarlah keinginanmu. Selagi masih ada waktu, jangan diamkan diriku. Aku rela berpisah, tapi untuk dirimu semoga tercapai segala keinginanmu. Nah nyanyi bareng, ya udah gitu aja, we just having fun. Nyanyi bareng, itu juga dia yang ajak, ya udahlah, aku juga kan santai aja, orangnya seru juga gitu loh. Ketika jawab tentang nyanyi-nyanyi itu kelihatan kan wajahnya ketawa, padahal sebenarnya tegang loh itu. Bukan ketawa rileks, ketawa yang tegang, dan kelihatan ya ketika dia cerita tuh wajahnya agak dongak loh gini. Tahu dongak itu perasaan bahwa saya juga nggak terkalahkan, saya juga hebat loh daripada kamu, ya. Jadi ini kesimpulannya ada suatu rivalitas sebenarnya. Maksudnya si Wijin merasa Gading itu rivalnya. Kini Giselle sudah pergi dari Wijin untuk mencari kebahagiaannya sendiri. Kepada Melanie Ricardo, Giselle mengaku kisah asmaranya kembali ke titik nol. Tapi benarkah penyebab Giselle memutuskan Wijin lantaran mantan kekasih Agnes Mo itu masih mencurigainya berhubungan dengan Michael Yukinobu? Di saat bersamaan, pernikahan Yukinobu dengan kekasihnya memang batal terlaksana. Tak heran netizen yang super usil
menduga Giselle masih belum move on dari pria berdarah Jepang Ambon itu. Sempat ada raut kesal ya dari Mas Wijin. Sempat juga dia kayak nyatu neguk ludah. Kemungkinan ada orang ketiga ya yang menyebabkan terganggu Mas Wijin terkait hubungannya dengan Mbak Giselle. Siapa orang ketiga itu ya nggak tahu siapa. Ya masa laluku it is finished. Kayaknya itu emang PR hidup kita kan pasti akan berulang gitu aja. Betul. Tapi yang lagi di highlight banget memang untuk ikhlas, termasuk pertobatan 2 tahun lalu juga udah disiapin untuk kasus kemarin kan. Jadi gitu. lo bayangin kalau lo menghadapi kasus kemarin tanpa dengan Tuhan. Gisela 2 tahun yang lalu yang lagi di presnya. Iya, nggak ngerti. Gokil sih. Mungkin udah ngejogrok di sungai mana. Bener, iya. Udah ngambang Gisela. Bisa jadi, could be. Iya, karena kan itu menakutkan sekali, Kak. Menakutkan sekali. Even sampai sekarang bukan berarti aku nggak ada pikiran. Giselle bisa kerja kesana kesini. Yang orang lihat ke ulang tahun temen ini itu nyanyi-nyanyi apa? Bukan berarti aku tidak punya kekhawatiran. Bukan berarti aku nggak punya ketakutan. Tapi kan ya hidup ini kan pilihan. Hidup ini kan emang kita mesti presence aja yang ada hari saat ini. Iya, dikerjain, dinikmatin. Namanya memories kan good memories ya udah. Tapi kan kita kan hidup kan bukan melihat ke belakang, tapi melihat ke depan gitu. Jadi ya udah, aku fokus aja apa yang ada di depan, berserah sama Tuhan, jalannya Tuhan seperti apa. Pasti Tuhan bukain jalan sih. Aku percaya. Jika Giselle Wijin pisah sungguhan, bagaimana dengan Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani? Benarkah aksi Kalina mengangkut barang-barang dari rumah Vicky hanya bagian dari drama settingan?